Pixel udah kepasang tapi data masih bolong. Banyak conversion ke escape gara-gara browser dan privacy. Pixel doang sekarang udah nggak cukup. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin cara setting CAPI step by step-nya ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai dengan step by step cara bikin CAPI, apa itu bedanya pixel dan CAPI? Nah, secara gambarannya pixel itu data yang masuk ke dashboard iklan itu langsung dikirim ke Meta dengan data yang mentah seperti itu. Jadi, bisa dibilang orang yang baru tertarik dan mengklik iklan kita itu bisa dibilang atau bisa disebut sebagai data yang valid. Sedangkan kan pada kenyataannya data yang masuk itu masih berupa data mentah. Jadi orang yang mengklik iklan itu bisa saja baru tertarik tapi belum benar-benar ingin melakukan pembelian. Nah, di sini adalah fungsi dari CAPI-nya itu. Jadi CAPI itu akan membutuhkan verifikasi dari kita sebagai pemilik usaha ataupun advertiser untuk memastikan bahwa data leads yang masuk itu benar-benar berkualitas baik ataupun tidak. Jadi jika data itu berkualitas baik, maka kita perlu masukkan value yang menyebutkan bahwa data itu valid, sehingga nantinya penyebaran iklan akan tertuju ke orang yang memiliki karakteristik sama dengan orang yang sudah closing sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya itu kapan kita harus pakai CAPI gitu ya. Nah, untuk kapan waktu yang tepat mungkin bisa dibilang ketika leads yang masuk dirasa itu belum cukup maksimal. Bisa jadi karena listnya mentah ataupun memang audiensnya yang belum benar-benar terbentuk. Jadi bisa saja nanti banyak leads yang masuk tetapi untuk closingannya rendah. Nah, disitulah kita perlu menggunakan CAPI untuk memverifikasi data orang yang masuk sampai closing, sehingga nantinya iklan kita akan tertuju dengan orang-orang yang mirip karakteristiknya dengan dia, seperti itu. Nah, sebelum kita buat event CAPI-nya, yang kita butuhkan itu ada dua. Yang pertama itu pixelnya dengan ID pixel, kemudian kalau dari kami biasanya menggunakan pihak ketiga yaitu Edge One. Oke, mungkin kita coba langsung ke step by step cara setting CAPI-nya ya. Nah, di sini kita sudah punya satu pixel yang nantinya akan kita hubungkan dengan CAPI-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah masuk ke pihak ketiga yaitu Edge One. Nah, di sini itu kita perlu melakukan top up terlebih dahulu untuk bisa melakukan akses ataupun menerapkan CAPI-nya. Yang pertama kita perlu masukkan itu domainnya. Jadi untuk domain dari website kita nantinya juga perlu dimasukkan untuk verifikasi data lebih jelas seperti itu. Nah, yang kedua itu kita juga perlu masukkan customer service yang nantinya akan melakukan hubungan langsung dengan klien ataupun dengan orang yang tertarik dengan produk kita. Yang selanjutnya itu adalah add config. Nah, di sini add config itu bisa berupa form dan juga ada add config. Add config ini nanti gunanya adalah untuk memasukkan suatu form yang nantinya akan kita hubungkan ke landing page kita. Nah, untuk bagian add config ini cara penggunaannya itu cukup mudah ya teman-teman. Jadi cukup masukkan klik tambah add config form, kemudian kita buat nama add config-nya itu apa, seperti test form. Kemudian untuk pembagian setnya sama rata, kemudian kita pilih nama CS-nya. Nah, di bagian form ini kita bisa sesuaikan data apa saja yang dibutuhkan. Jadi semisal kita perlu data tambahan dari selain nama dan nomor WhatsApp, kita bisa memasukkan mungkin alamat di sini. Nanti untuk tampilan formnya itu seperti ini ya teman-teman. Untuk pewarnaannya, kemudian tombolnya itu tulisannya apa juga bisa disesuaikan. Oke, ketika sudah, kita buat sapaan awalnya. Ini bisa dibilang sebagai greeting awal ketika orang tertarik dengan produk kita. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian
di Edge One ini juga ada fitur untuk validasi nomor WhatsApp. Jadi jika nantinya orang yang mengisi WhatsApp di bagian form nomor WhatsApp itu ternyata nomor WhatsApp yang tidak benar-benar ada, maka nanti tidak masuk ke data kita. Maka dari orang tersebut harus memasukkan nomor WhatsApp yang benar-benar asli. Kemudian untuk bagian ini seperti Pixel pada umumnya itu ada custom eventnya, mungkin add to chart, lead, kontak, initiate checkout, ataupun add payment info. Nah, kemudian di bagian custom metapixel ini juga bisa kita masukkan. Nah, pada bagian metapixel ini kita masukkan ID pixel yang sudah kita buat di Business Manager. Ketika sudah, kita klik tambah. Nah, untuk meta tokennya kita juga pastekan di sebelah sini, kemudian kita klik tambah. Nah, tadi untuk form yang kita gunakan itu dengan nama test form ini bisa kita pasangkan ke website builder yang kita gunakan. Nah, ini karena saya menggunakan website buildernya itu Berdu, maka di sini kita pilih cara penggunaannya di Berdu. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya seperti salin script ini dengan masukkan ke HTML. Jadi di Berdu kita cari HTML, kemudian kita pastekan, kemudian untuk bagian headnya kita centang seperti ini. Nah, untuk bagian headnya kita bisa taruh di paling atas. Kemudian, nah di bagian selanjutnya itu kita masukkan komponen HTML untuk menampilkan formnya. Jadi kali ini kita buat lagi HTML, kemudian kita kopikan yang nomor 2 ini ke bagian sini tanpa mencentang bagian yang masukkan di head seperti ini. Selesai. Nah, kita bisa sesuaikan perlu dimasukkannya di bagian mana. Mungkin di sini. Nah, jika orang yang tertarik dengan produk kita sudah memasukkan nama, nomor WhatsApp, dan alamat, maka nantinya akan masuk ke customer service, nomor WA dari CS. Nah, nantinya ketika orang itu sudah melakukan input data itu masuk ke bagian add to chart di sebelah sini. Nah, untuk bisa terjadinya kontak, kemudian purchase, dan kita masukkan value-nya itu dari kita harus disesuaikan untuk teks yang perlu dibalas oleh CS-nya. Nah, untuk tahunya ataupun untuk settingnya kita ke bagian customer service, kemudian ke bagian aksi, kemudian edit. Nah, nantinya ketika orang yang sudah masuk tadi perlu kita balas dengan itu masuk ke kontak, maka perlu memasukkan teks seperti ini, ID, kemudian dalam kurung nomor ID-nya berapa. Jadi ketika nanti orang itu tertarik dan mengisi form, maka itu akan muncul ID secara random. Nah, nanti ID itu kita balas dengan ID yang sama dengan orang yang WA di awal seperti itu. Mungkin kita coba simpan dulu. Oke. Nah, kita bisa melakukan testing terlebih dahulu apakah teks itu sudah sesuai ataupun belum. Caranya itu kita masuk ke bagian CS tadi sama, kemudian auto report, kemudian kita tes auto reportnya. Nah, di sini kita bisa melakukan tes untuk mengetahui apakah tadi event-event yang diperlukan oleh Capi Edge One ini bisa kita gunakan ataupun tidak. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan pengecekan apakah format yang kita masukkan ketika membalas chat dari klien itu sudah sesuai ataupun tidak. Jadi jika nantinya ada customer yang benar-benar melakukan chat ke customer service, kita bisa membalas dan data itu bisa masuk ke Edge One dengan benar. Kita coba di bagian awal itu bagian ID-nya. Nah, bagian ID-nya kita mungkin coba isikan 01. Kita cek. Nah, berarti
ketika customer service kita membalas dengan memasukkan ID kemudian 01, maka event kontak itu sudah terisi seperti itu. Kemudian kita coba tambahkan yang teks yang sama seperti tadi di pengaturan. Nah, ini event prospeknya juga sudah muncul. Nah, yang paling penting itu di 2 poin selanjutnya, yaitu yang bagian teks di purchase. Teks di purchase. Nah, ini bisa dibilang itu untuk memastikan bahwa ketika orang itu sudah closing, maka datanya itu Nah, jika customer service kita membalas dengan chat seperti ini, maka event purchase ini berguna untuk nantinya dari Meta akan menyebarkan iklan kita kepada orang-orang yang memiliki karakteristik sama dengan orang yang sudah closing ini. Nah, untuk bagian value-nya juga ini untuk tambahan juga untuk mengetahui kira-kira itu berapa nilai untuk produk kita. Mungkin kita coba masukkan 100.000. Nah, maka value-nya juga masuk seperti itu. Nah, di bagian dashboard parameter nantinya untuk add to chart, kontak, purchase, dan value akan terisi semua. Nah, nantinya data ini akan dikirimkan oleh Capi Ads One ke Meta. Nah, nantinya Meta akan menyebarkan iklan kepada orang yang memiliki karakteristik sama dengan orang yang sudah closing. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang Capi Meta. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang Capi secara Astagfirullah. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang cara penggunaan Capi dan juga perbedaan Capi dan juga Pixel. Oke, semoga membantu teman-teman jika mengalami kesulitan yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa like, komen, dan juga subscribe. Nanti akan kita coba bantu menyelesaikan masalahnya. Sampai jumpa teman-teman.